setelah kemudian ditinggal oleh keluarganya, ditinggal oleh kerabatnya, datanglah dua malaikat. Kemudian didudukkan jenazah ini. Kemudian malaikat ini bertanya, dua malaikat ini bertanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, orang yang amal solehnya banyak dan dia orang yang baik, Rabbi Allah. Orang ini akan menjawab, Tuhan saya Allah. Fayaqulani lahu, dua malaikat tadi bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Fayaqulu, jenazah ini mengatakan, "Dini al-Islam," agama saya Islam. Fayaqulani lahu, ditanya lagi oleh malaikat tadi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum?" Menurutmu siapa orang laki-laki yang Allah utus ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, "Wa ma yudrika?" Apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah? Fayaqulu, orang ini menjawab lagi, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu." Saya membaca kitab Al-Qur'an, saya membaca kitab yang Allah telah turunkan kepadanya, saya beriman kepadanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Ini yang disebut dengan ujian di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu, kita sudah dikasih kisi-kisi nggih. Nanti di alam kubur itu yang akan ditanya kepada kita apa? Yang pertama adalah siapa Tuhanmu? Orang yang amal solehnya banyak, dia akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Pertanyaan yang kedua, apa agamamu? Ini anak TK ditanya juga gini bisa ya. Agama saya Islam. Ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, siapa yang Allah utus kepadamu? Siapa orang ini yang telah Allah utus? Maka dialah Rasulullah SAW. Apa yang kau ketahui tentang Rasulullah? Saya membaca kitabnya, saya beriman kepadanya. Jadi tiga ini pertanyaan dalam kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, ketika orang ini bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, kemudian fayunadi munadin fis sama, tiba-tiba dari langit ada suara yang menyeru, "Angkot sodako abdi," telah benar semua yang dikatakan oleh hambaku ini. Fa'afrisuhu minal jannah, maka bentangkan baginya tempatnya di surga. Coba Bapak Ibu, bagi yang bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, dari langit tiba-tiba muncul suara, sudah benar apa yang dikatakan hambaku ini, siapkanlah tempatnya di surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka baginya pintu untuk sampai baginya ke surga. Ini menjadi dalil Bapak Ibu tentang ruh. Orang yang meninggal dalam kondisi dia orang yang soleh, orang yang baik, di mana ruhnya? Ruhnya ada di surga. Ruhnya hanya di surga. Sehingga ngapunten tidak ada istilahnya arwah gentayangan, itu tidak ada. Ya, karena kalau orang meninggal dan dia sudah bisa menjawab fitnah kubur, orang baik, ruhnya di surga. Arwahnya di surga, gitu kan? Ini dalilnya, dibentangkan baginya tempatnya di surga. Dibukakan baginya pintu-pintu menuju surga. Yang kedua, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian datanglah kepadanya bau yang harum, ya. Kemudian dilebarkan kuburnya. Nanti juga kita pelajari ternyata memang kubur itu sempit nih Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang beriman bisa menjawab fitnah kubur, kuburnya kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jembar kuburnya, istilahnya gitu. Ya kan? Nah, tidak hanya dilebarkan atau dijembarkan tadi kuburannya ya. Sampai kemudian orang yang bisa menjawab fitnah kubur tadi bisa memandang sejauh mata memandang. Jadi mau lihat ke sana bisa, mau lihat ke sana bisa, dia bebas di alam barzah ini. Ya, atu-atu gitu nggih. Kemudian jamaah rahmati Allah,
wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyabi thayyibur rihi. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang yang wajahnya tampan. Kalau jenazahnya perempuan, wajahnya cantik, pakaiannya bagus, baunya harum, wangi, ya. Orang ini kemudian berkata kepada jenazah tadi, absyir billadzi yasurruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ya, berikan kabar gembira akan kemudahan yang engkau telah dapati di hari yang telah Allah janjikan kepadamu. Tiba-tiba orang ini mengatakan kabar gembira kepada orang tadi. Kemudian fayaqulu lahu, jenazah tadi bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Saya melihat wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu, orang yang baru datang tadi mengatakan, ana amaluka sholih, saya adalah amal solehmu. Ini menjadi dalil Bapak Ibu, nanti kita dikubur itu sebenarnya tidak sendirian, tapi ada temannya. Nah, siapa teman kita? Ya, amal kita masing-masing. Bagi orang yang bisa menjawab fitnah atau ujian di kubur, maka dia akan ditemani oleh seseorang yang tampan wajahnya, cantik wajahnya kalau perempuan, pakaiannya bagus, baunya harum. Dialah yang menjadi teman kita di dalam kubur. Ya. Nah, karena ini adalah sifatnya nikmat di dalam kubur, ya bebas gitu kan, mau ngapain saja boleh gitu kan, karena dia mendapatkan nikmat kubur. Fayaqulu, hanya saja kemudian jenazah tadi mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Tapi orang yang ketika dia dapat nikmat kubur itu, dia nggak pingin lama-lama di kuburan itu, ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, segerakanlah datang hari kiamat supaya saya bisa kembali lagi melihat keluargaku dan melihat hartaku yang telah aku miliki dulu di dunia. Jadi ternyata memang ada kangennya juga dengan keluarga gitu kan. Hanya saja jemaah yang dirahmati, bukan berarti terus orang yang meninggal terus bisa keliling lihat keluarganya terus, enggak ya. Karena tadi tempatnya di surga, dan kemudian dia berharap segera kemudian Allah memberikan, Allah Subhanahu wa taala mempercepat datangnya hari kiamat supaya kemudian nanti masuk surga itu bisa bertemu lagi dengan keluarga.